Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita masih membahas soal terkait rangkaian RLC ya untuk arus bolak-balik. Langsung aja kita ke soalnya. Suatu rangkaian RLC sering mempunyai hambatan murni 5 ohm dialiri arus bolak-balik dengan frekuensi angular 125 radian per second, sehingga menghasilkan reaktansi induktif 20 ohm dan impedansi 13 ohm. Jika rangkaian bersifat kapasitif, maka besarnya kapasitas kapasitor tersebut adalah berapa? Oke, kita tulis dulu informasi yang diketahui berdasarkan soal. Kita tahu R-nya itu adalah 5 ohm. Kemudian omeganya itu 125 radian per second. Selanjutnya reaktansi induktifnya XL-nya itu adalah 20 ohm. Kemudian impedansinya Z-nya itu sebesar 13 ohm. Oke, nah teman-teman yang ditanya adalah berapa kapasitas kapasitornya ya. Jadi C yang ditanya. C-nya sama dengan berapa. Nah, di soal juga kita tahu bahwa ada informasi nih yang menyatakan bahwa rangkaiannya ini tuh bersifat kapasitif ya. Nah, suatu rangkaian itu bersifat kapasitif, jadi dia itu rangkaiannya akan bersifat kapasitif. Jadi kalau kalau rangkaian bersifat kapasitif itu artinya XC-nya itu lebih besar daripada XL-nya atau VC-nya lebih besar daripada VL-nya. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan apalagi yang ditanyakan yang ditanya adalah berapa C-nya ya. Berarti kita perlu tahu dulu berapa nilai XL-nya ya. Oke, kenapa kita perlu tahu nilai XL-nya? Karena kan persamaan XL itu kan persamaannya adalah 1/omega C. Oke. Jadi kalau kita hendak mencari C-nya ya C itu bisa ditulis XC itu 1/omega C, berarti C itu sama dengan 1/omega dikali XC. Oke. Nah, berarti kita perlu tahu dulu berapa nilai dari XC-nya gitu. Nah, untuk memperoleh nilai XC-nya kita bisa menggunakan persamaan impedansi karena impedansinya diketahui. Nah, jadi persamaan impedansi Z pangkat 2 itu kan sama dengan R pangkat 2 ditambah XC dikurang XL. Kita tulis XC di depan supaya nilainya positif karena ini rangkaiannya bersifat kapasitif, artinya XC-nya lebih besar daripada XL-nya di pangkat 2 kan. Oke, nah sekarang Z-nya itu adalah 13 pangkat 2, R-nya itu adalah 5 pangkat 2 ditambah XC dikurang XL pangkat 2. Nah, teman-teman kalau seandainya kalian itu menonton video KTD dari awal sampai akhir, maka kalian ini sudah akan terbiasa dengan soal yang seperti ini ya. Jadi kalau misalkan di sini 13, di sini 5, pasti yang di sini itu nilainya adalah 12 ya. Jadi XC kurang XL-nya itu harusnya 12 gitu. Tapi kita selesaikan dengan gini saja ya, XC dikurang XL pangkat 2, enggak usah pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Berarti XC dikurang XL itu sama dengan akar dari 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Maka XL-nya itu 20. 13 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2 itu dapatnya, kalau diakarkan dapatnya 12, maka diperoleh XC-nya sebesar 12 ditambah 12 ditambah 20, maka diperoleh 32 ohm. Oke, sekarang kita cari C-nya. C itu 1/omega dikali XC. Nah, berarti 1 dibagi 120. Oke, 1 dibagi 125 dikali 32. Oke, 125 dikali 32 itu sama dengan ya, ini tuh sama dengan ini 125-nya kakak ubah menjadi 1000 per 8 ya. 1000 per 8 kali 32 itu 4. Berarti 1 dibagi 4 itu 0,25 kali 10 pangkat minus 3. Kali 10 pangkat minus 3. Berarti C-nya itu sama dengan ini kan farad. Kalau
kalau diubah ke mikrofarad berarti 0,25 kali 10 pangkat 6 mikrofarad. Kalau gitu ini sama, maaf, pangkat 3 mikrofarad, jadi ini sama dengan 250 mikrofarad. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi E. Oke, jadi gitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Jangan lupa di like dan di share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.